Shalom sahabatku, sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih atas anugerah-Mu, terima kasih atas kebaikan-Mu terhadap kehidupan setiap kami. Bapa, saat ini kami siapkan hati kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar Engkau yang akan menjamah dan melawat setiap kami melalui kebenaran firman-Mu yang nanti akan disampaikan. Berkati pikiran kami ya Bapa, agar pikiran kami boleh fokus mendengarkan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa yang baik, kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu. Amin. Pagi hari ini, kita akan merenungkan kebenaran firman-Nya dengan tema Kudusnya Perkawinan. Mari kita buka Alkitab di dalam kitab Imamat 18, ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-6. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, Akulah Tuhan Allahmu. Janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Mesir, di mana kamu diam dahulu. Juga janganlah kamu berbuat seperti yang diperbuat orang di tanah Kanaan, kemana aku membawa kamu. Janganlah kamu hidup menurut kebiasaan mereka. Kamu harus lakukan peraturanku dan harus berpegang pada ketetapanku dengan hidup menurut semuanya itu. Akulah Tuhan Allahmu. Sesungguhnya kamu harus berpegang pada ketetapanku dan peraturanku. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Akulah Tuhan. Siapapun di antaramu, janganlah menghampiri seorang kerabatnya yang terdekat untuk menyingkapkan auratnya. Akulah Tuhan." Beberapa pasal atau bagian di dalam kitab Imamat secara khusus dan terperinci berbicara tentang kekudusan pernikahan. Contohnya, Imamat 15 oleh Lembaga Alkitab Indonesia diberi judul Ketidaktahiran pada laki-laki dan perempuan. Lalu Imamat 18 seperti yang kita renungkan pagi ini diberi judul oleh Lembaga Alkitab Indonesia seperti judul renungan pagi ini, Kudusnya Perkawinan. Ternyata di hadapan Tuhan, betapa pentingnya bagi kita, anak-anak Tuhan, untuk memperhatikan, menjaga, dan memelihara kekudusan pernikahan. Itulah sebabnya Tuhan sangat tegas dengan menaruh perhatian yang khusus tentang hal ini. Pernikahan digunakan Tuhan sebagai lukisan yang paling akurat untuk menggambarkan kehidupan dan suasana surgawi. Tuhan merindukan agar umat Tuhan belajar tentang kehidupan dan kebudayaan hidup di dalam suasana surgawi yang Tuhan kehendaki. Pada waktu pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Tuhan pertama-tama membangun satu keluarga di mana manusia, Adam dan istrinya, Hawa, dipersatukan di dalam sebuah pernikahan. Tuhan sendirilah yang membawa Hawa kepada Adam, seperti seorang ayah menggandeng anak gadisnya menuju altar untuk diserahkan kepada calon suaminya. Bukan satu bangunan atau organisasi gereja yang pertama-tama Tuhan kerjakan, bukan satu sistem pemerintahan atau satu bangsa yang Tuhan bangun, tapi satu institusi keluargalah yang Dia bangun pertama-tama. Kemudian, kitab Wahyu ditutup dengan lukisan pesta pernikahan anak domba, yaitu Kristus sendiri dengan gerejanya sebagai mempelai wanita Kristus. Itulah gambaran seluruh tatanan kehidupan yang Tuhan telah kerjakan dan tetapkan bagi kita. Tuhan rindu untuk mendatangkan suasana surgawi pada saat ini juga, pada saat kita masih hidup sekarang ini, dengan pertama-tama menempatkan dasar yang benar, yaitu dasar pernikahan dan rumah tangga yang berkenan di hadapan Tuhan. Jika ada satu perkara yang paling menyakitkan dan akan merusak dasar sebuah rumah tangga, maka saya dapat katakan bahwa kenajisan seksual adalah salah satu penyebab utama dalam kehancuran sebuah rumah tangga. Kemudian diikuti dengan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Tuhan memang membentuk
hasrat seksual bagi manusia untuk dinikmati, namun kenikmatan yang tidak mengenal batas-batas adalah kehancuran yang akan sangat merusak. Sebab kenikmatan seksual di luar kekudusan sebuah rumah tangga adalah seperti gelombang ombak besar yang melanggar batas-batas laut. Yeremia 5 ayat yang ke-22 berkata, "Masakan kamu tidak takut kepadaku? Demikianlah firman Tuhan. Kamu tidak gemetar terhadap aku? Bukankah aku yang membuat pantai pasir sebagai perbatasan bagi laut, sebagai perhinggaan tetap yang tidak dapat dilampauinya? Biarpun ia bergelora, ia tidak sanggup. Biarpun gelombang-gelombangnya ribut, mereka tidak dapat melampauinya." Nikmati kenikmatan seksual, namun hanya di dalam batas-batas kehidupan rumah tangga, maka hidupmu akan aman. Haleluya, sahabatku, mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi, ajari dan tuntun aku terus untuk mengerjakan dan melakukan kebenaran firman-Mu seutuhnya, agar aku berkenan di hadapan-Mu. Amin. Jesus loves you, and so do I.